Jadi ruas-ruas jalan yang dianggap rawan pelanggaran, mereka akan fokus dan prioritas melaksanakan patroli di sana. Menghentikan, kemudian menegur agar tidak dilakukan pelanggaran itu, tapi tidak melakukan penilangan secara manual. Tetapi kameranya main, bisa merekam, bisa meng-capture juga. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rayu, Rayu, Rayu. Dulur-dulur Tribun Jatim dan pembaca Surya. Saya Lur Pambudi alias Pampam, reporter Tribun Jatim Surya, kembali menyapa dulur-dulur dimanapun Anda berada. Dalam wawancara eksklusif bersama tokoh inspiratif pekan ini. Nah, kali ini kita akan ngobrol tipis-tipis dan santai mengenai Electronic Law Traffic Environment atau biasa disebut ETLE atau lazim terdengar dengan sebutan e-tilang. Bagi pengendara jalan raya. 2 bulan pasca dilantik menjadi Kapolri, Januari kemarin, Jenderal Listio Sigit Prabowo langsung mulai gebrakan yang sempat menyita mata publik alias viral. Dimulai dari memperhalus penerapan penegakan hukum menjadi lebih humanis terhadap perkara UU ITE dengan melansir 11 poin pedoman Polri. Ini Kapolri berupaya menerapkan perilaku berdisiplin dalam berkendara dengan sistem tilang elektronik atau biasa disebut ETLE. Nah, sejatinya sistem ini sudah diinisiasi Polri sejak lama dulur, sejak 2018-an. Namun penyempurnaan demi penyempurnaan terus dilakukan dari tahun ke tahun hingga 2021 ini dan menjadi satu di antara program unggulan yang bakal didongkrak penerapannya di 100 hari kerja Kapolri baru. Nah, insya Allah 17 Maret mendatang atau tanggal 23 Maret informasinya, kabarnya ada 11 Polda di Indonesia bakal melaunching sistem ETLE secara serentak. Tentu progresivitas kinerja Polri dalam penerapan ETLE tersebut juga berorientasi pada edukasi kedisiplinan berkendara masyarakat sebagai cara atau siasat menekan angka fatalitas laka lantas di jalanan. Nah, oleh karena itu kita akan coba cari tahu sebenarnya apa sih ETLE itu dan bagaimana penerapannya dan apakah itu benar-benar berdampak membentuk sosiologi masyarakat menjadi lebih disiplin dalam berlalu lintas di kota Surabaya, dulur. Nah, alhamdulillah kita sudah tersambung dan bisa bersilaturahmi secara virtual bersama dengan Ajun Komisaris Besar Polisi Teddy Chandra, Kepala Satuan Lalu Lintas Polrestabes Surabaya. Assalamualaikum, Komandan. Bagaimana kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Selamat siang. Dulur-dulur, ya dulur Cak Tejo, Cakap Tertib Jogo Surabaya. Mantap, siap Komandan. Aduh, alhamdulillah bisa silaturahim ini, tapi dengan secara virtual. Aduh. Matur Mas, nggih. Ya, Komandan, Baik. kami mau ngobrol tipis-tipis tentang e-tilang, Electronic Traffic Law Enforcement. Nah, ini kita mau tahu sebenarnya mekanisme, kalau nggak salah ini kan sudah lama tuh, ketika kemarin kalau di Jatim, zamannya Pak Irjen Pol Luki Hermawan ini sudah diinisiasi dan di Polrestabes memang begitu begitu sangat berpengaruh sampai viral juga dan menemukan beberapa teman-teman juga yang cukup menarik. Dan nah ini kita mau ngulas dulu awalnya ini sebenarnya untuk dulur-dulur yang belum tahu ini, Komandan. ETLE ini apa toh? Kemudian fungsi dan tujuannya. Baik, terima kasih saya. Electronic Traffic Law Enforcement atau atau masyarakat lebih mendengar e-tilang, ya. Sebenarnya di Kota Surabaya bukan hal baru karena di awal saya menjabat, kemudian pada awal tahun 2020, Direktorat Lalu Lintas dalam hal ini sudah melaunching, di mana Satlantas Polrestabes Surabaya sebagai pilot project dari penerapan e-tilang ini atau ETLE ini. Nah, yang pertama yang perlu saya sampaikan adalah ini merupakan wujud sinergitas, ya, wujud sinergitas antara pemerintah Kota Surabaya dengan kepolisian, lebih khususnya Direktorat Lalu Lintas dan Polrestabes Surabaya, karena Polrestabes Surabaya dalam ini Satlantas yang tadi saya sampaikan adalah sebagai pilot project-nya, karena Kota Surabaya sendiri sudah merupakan dari awal sudah merupakan smart city, di mana di ruas-ruas jalan, kemudian di pemukiman, di perkantoran sudah dilengkapi dengan sarana prasarana kamera yang sudah dilengkapi oleh pemerintah kota. Kemudian juga yang kedua,
pemerintah Kota Surabaya sudah memiliki comment center yang berada di Mall Pelayanan Publik. Begitupun juga di Polrestabes sudah ada comment center yang bisa memantau kegiatan dari Mas dan lalu lintas ini. Kamera etle di Kota Surabaya yang diawali dulu hanya 23 kamera, saat ini sempat. Jadi semuanya progres, ada kemajuan, dan tentunya pelanggaran yang di pengendara kendaraan bermotor. Contohnya pelanggaran kasat mata, misalkan tidak menggunakan helm, TNKB-nya tidak ada, tidak menggunakan safety belt, melanggar marka jalan, kecepatan, ya. Itu beberapa pelanggaran yang bisa tercapture oleh kamera etle. Nah, dari hasil capture kamera etle tersebut, maka akan ditindaklanjuti di RTMC di Telantas Polda Jatim, di mana di sana nanti ada personel yang bertugas untuk memverifikasi ya jenis pelanggaran yang dilakukan, tempat dan lokasi kejadian. Ya Mas, betul. Dan bisa dijelaskan itu untuk jumlah titiknya sekarang ada berapa? Jumlah kamera dan titik ruas jalan yang sudah terpasang itu? Untuk tadi sudah ungkap di awal pada saat pertama kali dilaksanakan di Kota Surabaya ini di awal tahun 2020 itu ada 23 titik. Nah, saat ini sudah 38 titik di ruas jalan Kota Surabaya. Mungkin dalam kesempatan ini saya tidak akan menyampaikan di mana letaknya. Mesti. Oke, siap. Kamera ini sama saja. Tujuannya ini kan sebenarnya untuk makin masyarakat sadar kepatuhan terhadap tertib lalu lintas, ya. Kemudian juga menghilangkan interaksi antara petugas dengan membatasi interaksi antara petugas dengan pelanggar, ya. Itu kan salah satu tujuannya. Jadi makanya sebenarnya dimanapun ya harus tertib gitu kan. Jadi kan di mana 38 titik tersebut. Dan informasinya ada semacam perangkat kamera canggih yang akan melekat pada kendaraan petugas patroli yang sudah disebut oleh pihak Dirlantas. Nanti benar-benar akan pihak petugas patroli dengan mobil atau kendaraan nanti akan berjalan ke manapun atau ke kawasan yang tidak ada e-tilang pasifnya itu untuk mengcapture segala bentuk kemungkinan potensi pelanggaran dilakukan oleh pengendara. Nah ini bisa jenengan ulas, dan itu jumlahnya berapa? Kemudian apakah benar ada drone-nya juga ini? Ya, jadi salah satu untuk dalam rangka pengembangan, dalam rangka pengembangan dan pemantapan program etle ini dari Bapak Dirlantas, Bapak Direktur Lalu Lintas, mengembangkan inovasi. Di antaranya adalah INCAR itu. Nah, INCAR itu Integrated Node Capture Traffic Attitude Record. Nah, saat ini ada satu unit yang sudah terpasang di kendaraan operasional Direktorat Lalu Lintas, ya, di mana kendaraan tersebut akan mengcover ruas-ruas jalan yang tidak tercover oleh kamera etle yang bersifat statis. Kalau kita ketahui kan kamera etle kan dia statis dia di ruas-ruas 39 ruas jalan itu. Nah, bagaimana dengan ruas jalan lainnya yang Surabaya ini kan luas. Nah, untuk itu inovasi dari Direktorat Lalu Lintas dalam ini Bapak Direktur menggagas inovasi INCAR ini. Kemudian yang kedua, Satlantas Polrestabes Surabaya juga, walaupun mungkin tidak seperti Direktorat Lalu Lintas, tapi kita juga berupaya dalam hal ini di kendaraan tim urai, ya, kendaraan tim urai Polrestabes Surabaya ini ada 6 unit yang sudah saya pasang sejenis kamera body cam. Kemudian juga sudah 2 unit yang saya pasang di mobil patroli roda 4. Nah, tugasnya sama, dia akan mengcover ya, ruas-ruas jalan yang tidak tercover oleh kamera etle tadi. Jadi mereka akan patroli, jadi ruas-ruas jalan yang dianggap rawan pelanggaran, nah, mereka akan fokus dan prioritas melaksanakan patroli di sana. Jadi kalau ditemukan ya mereka bisa menghentikan
kemudian menegur agar tidak dilakukan pelanggaran itu, tapi tidak melakukan penilangan secara manual, tetapi kameranya main. Mereka tetap bisa merekam, bisa mengcapture juga gitu. Jadi ini salah satu upaya juga yang dilakukan oleh Satlantas. Selain tadi memang yang inovasi dari Bapak Direktur terkait kendaraan incar tadi. Gitu Mas. Oke. Dan untuk mekanisme ketika ini mungkin banyak masih belum dipahami oleh masyarakat ketika dapat surat cinta, kalau pakai bahasa jenengan di tahun yang 2019 kemarin, itu surat cinta tilang maksudnya itu ke email atau masuk lewat pos itulah, itu nanti itu akan kemana dari surat itu dan untuk membayar atau mengikuti proses itu pertanggungjawaban. Betul. Yang saya sampaikan tadi, setelah kamera etle mengcapture berbagai jenis pelanggaran, kemudian akan masuk ke RTMC di Telantas Polda Jatim, kemudian akan diverifikasi jenis pelanggaran, waktu dan tempatnya, kemudian berdasarkan data di Samsat, karena sudah ada yang kita kenal dengan ERI juga, Electronic Registrasi Identification juga, yang sekarang sudah online di Jawa Timur. Jadi berdasarkan tanda nomor kendaraan bermotor, kita akan mendapatkan identitas kendaraan. Mendapatkan identitas kendaraan, alamatnya siapa pemiliknya, itu nanti akan dikirimkan ke alamat yang sesuai ada data pada kendaraan tersebut. Nah, nanti ada batas waktu pengiriman itu dari kita sudah melaksanakan MOU, Bapak Direktur sudah melakukan MOU dengan kantor pos, ya, karena ini bersifatnya nanti secara umum diterapkan di seluruh jajaran Polda Jatim. MOU sudah dilakukan dengan kantor pos. Nah, khusus wilayah Surabaya itu waktu pengiriman maksimal adalah 5 hari. Maksimal diterima oleh si pelanggar. Kemudian setelah itu masyarakat akan menerima surat konfirmasi tadi atau pemberitahuan tadi, surat cinta tadi, sehingga diberikan waktu 10 hari nih. 10 hari untuk mengklarifikasi. Kalau dia menerima pelanggarannya dan memang betul-betul menyadari bahwa dia memang sudah melanggar, dia sudah tinggal tidak perlu lagi ke Posko Gakum. Sudah by aplikasi melalui website www.etle.co.id itu sudah tertera semua jelas, Mas. Prosedur yang harus diikuti. Melakukan pembayaran denda ke BRI. Sudah mengupload. Jadi sudah selesai langsung by aplikasi. Tetapi ketika dia merasa masih keberatan, ya, itu aku nggak melanggar, saya tidak, waktu itu saya nggak lagi di situ, bisa mengkonfirmasi ataupun mengklarifikasi di posko yang kita siapkan tadi di Posko Gakum yang berada di Mall Pelayanan Publik. Sana akan menerima penjelasan. Kalau kurang jelas pelanggarannya, nanti di sana ada monitor komputer besar. Nanti bisa di zoom. Zoom. Pelanggaran. Nah, ternyata Bapak melanggar itu. Oke, berarti memang mekanisme semacam itu, Don, ya? By system, saya sampaikan semua. Jadi mau polisi, ya, kalau sudah kenanya sudah bayar denda. Nggak ada alasan. Nggak ada alasan. Ya. Berarti memang mekanisme semacam itu, Don, ya. Jadi walaupun memang ini begitu praktis, tapi tetap memberikan semacam kesempatan untuk warga untuk mengklarifikasi dari proses verifikasi yang disediakan itu melalui surat atau email yang sudah diterima. Lah, misalkan Dan ini kalau tidak membayar dendanya, ada semacam nuansa untuk meremehkan mungkin masyarakat. Lah, ini bisa disampaikan bentuk sanksinya apa nih? Kalau tidak membayar denda, nanti masyarakat pelanggar tersebut akan terblokir nanti kendaraannya di Samsat sana. Nanti itu kewenangan dari Direktorat nanti yang mungkin bisa detail menjelaskan. Intinya bila tidak menyelesaikan pelanggarannya tersebut, nanti akan kena sanksinya pemblokiran terhadap kendaraan tersebut ketika akan mengurus administrasi, perpanjangan ataupun lain-lain di Samsat yang telah ditunjuk. Dan izin untuk jumlah kasus pelanggaran yang sudah dicatat nih. Ini kalau boleh tahu di tahun 2019
kemudian ke 2020. Nah, itu berapa dan jumlahnya yang tercatat oleh Etle di Polrestabes Surabaya? Untuk 2019 kan kita mulai 2020 ya. Nah, 2020. Oke. Pada 6 bulan terakhir kan kebijakan dari Bapak Kapolri tidak dilakukan penindakan. Untuk yang anggaran melalui etle itu rata-rata satu hari kita verifikasi itu 100 sampai dengan 150 per hari. 100 sampai 150 ya? Hari. Ya. Per hari. Mungkin terakhir ini Dan, izin untuk sebenarnya apa ini? Pasca etle nanti benar-benar diterapkan secara komprehensif dan akan dilengkapi juga kameranya. Nah ini sebenarnya yang ingin disampaikan Polri ini apa Dan untuk dari segi kedisiplinan dan untuk mengurangi fatalitas laka lantas ini? Ya mungkin seperti kita ketahui bersama kecelakaan lalu lintas diawali terjadi karena adanya pelanggaran lalu lintas. Nah untuk itu kami dari kepolisian selalu menghimbau di kota Surabaya ini satu hari rata-rata 6 sampai 7 kejadian laka lantas di kota Surabaya. Itu yang terlapor ya. Yang terlapor 6 sampai 7. Dan saya yakin masih ada yang tidak terlapor. Ini yang kita terima saja laporan itu 6 sampai 7 per hari. Dia tinggal kali dan kali. Nah, makanya kita punya program ini, yaitu program yang bersifat preemptif, edukasi, kita masifkan, dan juga kegiatan preventifnya, mulai dari pengaturan, penjagaan, lebih khusus di daerah-daerah yang rawan macet, rawan laka, kemudian pendataan bersinergi dengan instansi terkait, bila mana ada ruas jalan rusak dan lain-lain yang bisa mengakibatkan faktor kecelakaan, kita koordinasikan agar bisa. Nah, tentunya itu semua tidak akan berhasil dan tidak akan maksimal kalau masyarakatnya mari kita sama-sama aktivitas. Begitu mungkin Mas. Oke siap Komandan. Oke dulur tadi kita sudah dengar sendiri bahasanya kota Surabaya ini adalah benar-benar nanti akan menjadi pusat di Jawa Timur yang nanti akan di launching. Informasinya tanggal 23 dulur bukan tanggal 17 ya Komandan ya. Nah ini semoga akan menjadi semacam suatu upaya dari pihak aparat untuk benar-benar mampu memberikan edukasi penegakan hukum dari segi kedisiplinan berkendara yang bertujuan adalah untuk mengurangi fatalitas angka kecelakaan dulu. Nah, sudah disampaikan gamblang oleh Kasarlantas Polrestabes Surabaya, Ajun Komisaris Besar Polisi Teddy Chandra, begitu gamblang secara makro sampai mikro dan kontekstualisasinya dengan kondisi pandemi COVID saat ini. Tetap pantengin terus kanal informasi kami dulu di Tribun Jatim Network dan baca koran Suryati Pagi dan seluruh informasi yang dilansir oleh Tribun Se-Indonesia. Mohon maaf, harap palu manakala ada keluaran ucapan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.